Kawat sopo? Kawat kok ono karete. Nyuci ala anak touring bisa. Wes, mbok. Sekarang tanggal 31 Mei jam 2 siang tepatnya kami masih lagi ada di Muko-Muko, lagi prepare karena hari ini kami akan lanjut jalan ke Padang. Ada yang kayaknya mager nih. Kayak di rumah tidur. Setiap jam rasanya kayak pengen cepirin. Sakit pantatku ya. Yang orang tahu apa? Orang tahu kalau ngeliat videoku. Videonya keren, memanjakan mata. Wih, seru. Dulu seru. Balik lagi nih, sekarang waktunya kita siap-siap. Ini banyak banget yang harus disiapin karena kita udah stay di sini cukup lama teman-teman. Hampir 1 minggu. Jadi semuanya harus di-prepare lagi dari awal. Karena hari ini kita harus berangkat ke Kota Padang. Packing udah, tinggal berangkat. Padang kayaknya nyampe jam 12 malam. Maaf ya, kontennya banyak malamnya. Sibuk banget ngedit sendiri, istri nggak bantu. Pastinya sebelum berangkat kita pamitan dulu nih sama mamanya Mas Hendra yang baik banget mau nampung kita seminggu di Muko-Muko dan adiknya juga nih. Dan ya sedih banget sih emang kalau harus berpisah. Pokoknya gue sama istri selalu berdoa buat Mas Hendra dan keluarga besar biar sehat-sehat terus, umur panjang, biar kita bisa silaturahmi lagi nih ke depannya. Amin. Alright, kita mulai perjalanan jam 4:30 nih. Dimulai dari Muko-Muko menuju Kota Padang dengan jarak tempuh kurang lebih 300 km dengan jangkauan waktu 6,5 jam. Nah, jadi teman-teman, kali ini kami akan mencoba untuk ekspedisi Pulau Sumatera pada malam hari. Jadi kami mau coba suasana baru nih, gimana sih ngerasain full perjalanan dimulai dari satu kota ke kota lainnya, tapi malam hari nih kita mau cobain. Makanya kita dari rumah Mas Hendra langsung aja nih cari makan. Tadinya kami berencana untuk jalan pagi hari, tapi karena hari itu dari pagi sampai siang hujan terus, ya udah. Kita cobain aja nih ekspedisi malam hari menuju Kota Padang. Jam 4:30 makan ayam geprek dulu. Istriku kelaparan, wajahnya wis kusem. Kenapa ya kalau konten-konten orang touring tuh kita lihat di YouTube kayaknya nyemangatin banget, kayak seru banget. Di sini tuh menarik dari penarik sampai mau keluar dikit tuh orang Jawa semua, jadi kayak kampung sendiri. Makan udah, ngerokok, nongkrong, ngopi udah, bensin juga udah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.30 nih. Ya udah, kita lanjutin aja perjalanannya yuk. Berak lu kenapa kentut sih anjir? Masuk. Oh iya, beberapa hari tinggal di Muko-Muko, gue mau sharing nih beberapa hal yang mungkin gue baru tahu juga. Gue beberapa kali tuh ngeliat kuburan, sering banget ngeliat kuburannya posisinya ada di pinggir jalan, persis di samping jalan. Nah, gue juga baru tahu nih kalau di Muko-Muko kan semuanya sawit ya. Ternyata pohon sawit itu panennya sebulan bisa 2 kali. Gila. Belum lagi Mas Hendra juga bilang kalau orang sini tuh punya 5 hektar tanah aja untuk ditanamin sawit, itu hidupnya udah aman banget. Dan ada satu hal yang paling gue suka tuh, di Muko-Muko itu gotong royongnya masih kerasa banget. Kayak sebelumnya gue pernah nemenin Mas Hendra untuk ngebantu saudaranya nih yang bangun rumah.
Gue gak habis pikir ternyata tukangnya itu hanya 2-3 orang. Tapi yang ngebantuin itu bisa 20 orang cuy. Mulai dari kerabat-kerabat, saudara maupun tetangganya. Jadi gotong royongnya masih gokil banget di sini. Oh iya, sama satu lagi. Ketika gue keluar dari Bengkulu untuk ke arah Mukomuko sama pada saat gue ini OTW ke Padang, gue nggak ngelihat rumah satupun pakai genteng. Semuanya pakai seng. Gue sempet heran kenapa. Dan setelah gue ketemu jawabannya, ternyata di sini tuh emang Sering atau rawan terjadi gempa, makanya masyarakat sini untuk menghindari gonta-ganti genteng, mereka menggunakan baja ringan sebagai penutup atap rumahnya. gokil. Gue juga pernah sih ngerasain gempa di Bengkulu. 5,5 itu gede banget buat gue yang notabene orang Jakarta, nggak pernah kena gempa. Sekalinya kena, ya panik lah. Ini nih yang kadang bikin kami deg-degan kalau riding di Sumatera. Kita di air haji sekitar 170 kilo lagi ke Padang. Sekarang jam 7 malam. Perkiraan itu nyampe kira-kira jam 11, paling lama jam 12 malam. Nah, Tangan bagus toh lek minum yang. oh iya sepuran. Keluar lagi bro. Nah, jalan Sumatera malam hari. Apa yang kayak konten? Nah, bagus kita. Capek ya Allah, baru berapa jam jalan yang kalau depan kamera tunjukin kalau kamu tuh kuat dong. Kangen Indomaret, Alfamaret. Di sini ya, sehabis gue ngambil uang terus istirahat sebentar, gue cukup shock di sini karena tiba-tiba ada orang yang bener-bener nggak gue kenal itu nyamperin gue. Awalnya dia nanya ada bengkel nggak di deket-deket sini, terus gue bilang saya dari Jakarta mas, nggak tahu kalau bengkel-bengkel di daerah sini. Saya kira di jalan lagi kan. Nah tiba-tiba orangnya itu manggil lagi men. Ini gue kaget dan panik banget. Nah ini dia datang lagi nih. Dia nanya kalau gue mau kemana nih arahnya. Terus gue bilang ke Padang. Dan ternyata mereka juga mau ke Padang. Jujur men, gue di Sumatera itu baru dan bener yang hal-hal kayak gini gue takut banget. Nah ternyata dia bilang kalau rantainya itu kendor. Ya udah gue suruhlah dia di depan. Sebenarnya banyak dari temen gue dari Jakarta atau manapun kalau touring di Sumatera tuh jangan mudah terpengaruh atau agak dikurangin sedikit deh empatinya, karena lo harus peduli dengan diri lo sendiri dan juga istri lo pastinya. Cuma di sini gue nggak bisa nahan nih, kalau udahlah kasihan, gue insya Allah percaya sama dia dan niat dia juga nggak buruk. Dan bener aja di sini rantainya baru jalan beberapa meter udah putus. Karena gue nggak tega, ya udah akhirnya gue setutin lah motornya. Ini jadi pengalaman gue baru men. Baru kali ini gue nyetutin CBR, terus boncengan dia berdua dan gue pakai sepatu gunung yang notabene tuh berat banget. Dan lo tau gue nyetutin hampir berapa? Hampir 4 kilo dia gue setut. Kurang lebih tuh 30 menit nyari bengkel susah banget. Belum lagi istri gue udah rewel banget nih. Sebenarnya bukan rewel sih, dia lebih ke takut aja. Karena posisi udah jam 7:30 malam dan kita nggak kenal sama ini orang siapa. Jadi tadi pas kita habis ambil uang tuh kakaknya rusak motor AT-nya. Terus pas kita dia mau bareng juga ke Padang, kita ikutin, terus putus, kasihan. Mana masih jauh ya? Masih 4 jam lagi, cuma ya nyantai aja. Udah bisa ya? Kalau gitu, mekaniknya nggak ada, kita cari lagi ya. Nah akhirnya kan kita dapet bengkel tuh. Ternyata bengkel itu nggak bisa men buat bantuin. Ya Allah, ini posisi makin malam aja nih. Dan jarak kita ke Padang pun masih jauh banget. Cuma ya nggak mungkin juga kan kalau harus gue tinggalin tiba-tiba. Karena gue percaya men, apa yang lo tanam itu yang akan lo tuai. Sekarang lo berbuat baik ke seseorang, yakin deh kedepannya pasti ada orang yang bakal ngebantu lo di saat tak terduga. Oke, bismillah, kita lanjut lagi cari bengkel. Kita makin menjauh dari kota dan bengkel pun gak kunjung ketemu nih. Sampai akhirnya jujur gue udah gak kuat lagi untuk nyetut karena kaki gue pegel banget. Akhirnya kita tanya nih ke warga, kira-kira ada gak ya bengkel sekitar sini? Dan warga itu menjawab bahwa gak ada lagi bengkel ke depan. Dan alhamdulillahnya banget dia mau bantuin. Bayangin deh, orang yang lagi nongkrong-nongkrong di rumahnya mau bantuin kita yang lagi kesulitan nih. Dan ternyata bener aja, dia gak punya sambungan rantai. Jadi mau gak mau si abang-abang ini nih yang punya rumah tadi yang mau bantuin,
Dia ngakalin dengan caranya sendiri. Men, orang ini goib banget, jago banget, gila. Dan lo tahu dia cuma minta uang berapa? Dia cuma minta uang 20.000 rupiah, gokil. Gak kerasa nih, udah jam 9 malam dan kita masih perlu waktu 3 jam lagi nih untuk bisa sampai di Kota Padang. Di sini gue coba untuk dampingin dia karena gue takut terjadi apa-apa, gue takut dia putus lagi karena udah makin malam makin susah lagi dong nyari bengkel atau nyari orang baik. Jadi gue tetap dampingi dia sampai Kota Padang. Sekitar 1 jam kita jalan bareng. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu nih dan ngajak kami untuk makan. Tapi mengingat udah makin malam dan kita juga harus segera ke Kota Padang, jadi kami memutuskan untuk berpisah karena waktu udah makin malam kan. Yaudah, lanjut lagi perjalanan. Bener aja, baru 15 menit atau sekitar setengah jam lah kita berpisah. Langsung kita disambut lagi nih dengan hujan di malam hari. Dan iya, gue lupa men, kalau gue tuh belum beli jas hujan. Gue cuma ada jas hujan ponco. Lupa pakai jas hujan 20 juta. Belum beli kawan. Bisa melindungi istriku dari hujan. Sepertinya reda. Yuk. Jangan berhenti lama-lama, serem. Itunya juga ditutup dong. Itunya. Ya rambutnya nggak masuk ke. Kalau kamu itunya, ya Allah ininya sobek. Kamu kenapa milih yang sobek sih ininya? Seperti dalam goa ini loh. Ketika jas hujan istri proper, jas hujan suami begitu. Oh ya, gue ngingetin lagi nih buat teman-teman. Gue ngerasa jalanan Sumatera khususnya ya dari Muko ke Padang tuh aman-aman aja. Cuma di saat ketika gue berhenti nih sama istri gue untuk packing, ini kan memakan waktu yang cukup lama ya. Gue ngerasa semakin lama gue berhenti itu semakin hati gue nggak tenang men. Jadi buat jadi pembelajaran gue juga salah sih berhentinya bener-bener di tempat sepi. Seaman apapun lo juga harus siap mengantisipasi hal buruk terjadi. Hujan gila deres banget men. Ini deres banget. Kita lagi ada di Batang Kapas sekitar 1,5 jam atau 2 jam lagi sampai. Cuma hujannya aduh gak kuat dan jaket gue pun rembes gitu. Yang gue takutin cuma satu kalau lagi hujan deres gini. Longsor, lo tahu kan? Mbak Ato video apa? Mbak Ato diambil video. Saya ngerti loh Mbak, gak bisa bahasa Mbak Inggris. A itu kenapa ya? Karena bikin konten hujan-hujan. Jadi waktu gue lagi isi bensin tuh ibu-ibunya nanya, cuman kayak cemberut gitu, pakai bahasa Padang. Nih orang Padang pertama yang gue ajak ngobrol. Gue nggak ngerti sama sekali. Awalnya dia cetus, karena curiga kok di video gitu. Sampai akhirnya dia senyum-senyum sendiri karena gue jelasin kalau ini untuk konten. Baik banget ya orang-orang Padang ya, murah senyum, terus juga mau ngajarin lagi bahasanya. Miring itu miring. Kalau sama lurus. Kalau saya nyaman itu Bu, belakangnya kan ada bantalnya. Dari tadi gue kehujanan, deras banget dari tadi ya. Jauh ya. Masih hujan dan garda kita jalan lagi sekarang udah jam 10. Terus kita pamitan dulu sama mama. Oke Bu. Bu, mari ya Bu. Makin malam aja nih, ternyata gue lupa men. Makin malam makin juga susah nih untuk dapetin BBM. Karena biasanya gue kalau beli tuh di Pertashop kan, tapi karena udah malam jadi susah. Waktu menunjukkan pukul 11 malam dan kita baru sampai di Painan nih. Kurang lebih 76 kilo atau 1,5 jam lagi nih bisa sampai Kota Padang. Ekspektasi gue berangkat jam 5 sore tuh gue udah hitung nyampe paling malam jam 10. Tapi karena tadi di jalan kita harus ketemu orang yang membutuhkan bantuan dan belum lagi hujan. Men bener deh, buat gua hujan itu bikin capek 2 kali lipat dan bikin perjalanan makin lama karena jadi susah men, licin dan jarak pandang pun terbatas. Berapa? Jam 12. Setengah 12. Ini berapa jam lagi? 1 jam lah. Jauh guys, jauh. Udah ya, untuk yang versi ini kan jalanannya serem ya. Gelap. Gelap, terus ada orang minta tolong, panik. Udah tapi tetap di bawah fan aja, jangan kayak episode Krui Bengkulu pakai lagu-lagu serem, nggak cocok.
sini udah sepi dan gue juga baru ngeh nih kenapa jarak dari kilometer nggak jauh tapi kok secara waktu lama banget nih kayak nggak nyampe-nyampe. Ternyata jalanan ketika lo mau masuk ke Kota Padang itu ya naik turun yang lumayan curam juga nih. Belum lagi nggak ada penerangan, terus juga aspalnya bukannya jelek, cuman kadang masih banyak lubang-lubang yang nggak mulus nih. Gue bismillah aja deh karena ini udah mau jam 12. Alhamdulillah jam 12:30 malam kami sudah mau memasuki Kota Padang. Semua aman, gak ada kejadian apapun. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung aja ke penginapan karena udah capek banget cuy. Nyampe Padang itu sekitar jam 1:30 malam ya. Nah udah gak bisa bikin nonton lagi, langsung ke sini, daftar rapi-rapi, mandi, tidur. Bangun tadi jam berapa ya? Pas salat subuh ya. Bentar baru tidur lagi. Ini kita tadi udah rapi semua. Extend kita 1 hari lagi di Padang. Oke, kita lanjut aja untuk nyobain. Gue sih mau keliling Padang ya, cuma mau servis motor dulu karena shocknya itu bocor. Kita servis dulu ya shocknya ya. Let's go, kita berangkat. Let's